Halo anak didik kami kelas 8. Apa kabar? Semoga kalian dalam sehat ya, dan masih tetap semangat dalam belajar. Baik, bertemu lagi dengan saya Renta Simanjuntak di video pembelajaran saya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi IPA pesawat sederhana. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian apa itu pesawat sederhana, mari kita lihat gambar yang ada pada layar. Ya. Nah, saya ambil gambar yang sebelah kanan, itulah gambar dari crawler crane, ya, atau kita sebutnya crane saja, ya. Nah, crane itu merupakan salah satu jenis alat berat yang digunakan dalam proyek konstruksi, ya, atau bangunan biasanya. Nah, alat ini berfungsi untuk memindahkan material atau bahan secara horizontal. Nah, crane ini juga dilengkapi dengan roda penggerak, sehingga mudah untuk berpindah-pindah tempat. Nah, cara kerja crane ini sangat terkait dengan konsep pesawat sederhana. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Baik, pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Itu dia ya. Jadi tujuannya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Baik, sebelum kita masuk ke jenis-jenis pesawat sederhana, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video saya ya. Baik, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis pesawat sederhana, ya. Nah, dalam mempelajari pesawat sederhana, kamu akan mengenal istilah-istilah berikut ini. Yang pertama, titik tumpu, ya. Titik tumpu itu adalah titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Yang kedua, kamu akan mengenal istilah titik beban, yaitu tempat melekatnya beban. Yang ketiga, titik kuasa, yaitu tempat diberikannya gaya kuasa. Ya, nah sekarang kita lanjut ke macam-macam pesawat sederhana. Nanti di sini saya akan menjelaskan ada 4. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit, yang kedua bidang miring, yang ketiga roda bergandar, dan yang keempat adalah katrol. Baik, saya akan jelaskan untuk yang pertama, tuas atau pengungkit, ya. Nah, pengungkit itu adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu. Nah, perhatikan pada gambar ya. Jadi, yang ujung kiri adalah beban, yang tengah titik tumpu, yang ujung kanan adalah kuasa. Jarak dari kuasa atau F terhadap titik tumpu disebut dengan lengan kuasa, kemudian jarak dari beban terhadap titik tumpu kita sebut dengan lengan beban. Itu dia ya. Nah, prinsip kerja pengungkit itu adalah dengan gaya kecil, beban berat mampu dipindahkan. Itu dia ya, artinya saya ulangi lagi, dengan gaya kecil, beban berat mampu kita pindahkan. Nah, sekarang kita dapat melihat berapa besar keuntungan mekanik yang didapat dari pesawat sederhana pengungkit ya. Nah, keuntungan mekanik dilambangkan dengan huruf M besar ya. Jadi M sama dengan LK per LB sama dengan W per F. LK itu adalah lengan kuasa, LB itu adalah lengan beban, kemudian W itu bebannya, dan F itu adalah kuasa itu sendiri ya. Nah, jenis-jenis pengungkit ada 3. Nah, itu dibedakan berdasarkan posisi titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya ya. Yang jenis pertama, pengungkit jenis pertama adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa ya. Jadi titik tumpu ada di tengah. Nah, jenis ini merupakan bentuk dasar dari suatu pengungkit. Nah, contoh pengungkit 1 jenis pertama adalah jungkat-jungkit, ada gunting, tang, palu, linggis, dan sebagainya. Itu dia. Nah, sekarang untuk jenis yang kedua. Jenis kedua itu jika titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Boleh pada gambar ya. Jadi, yang di tengah itu adalah titik beban atau gaya beban. Nah, contohnya di sini adalah gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, atau penjepit kertas. Ya, itu bisa. Kemudian jenis yang ketiga adalah pengungkit yang memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, sekarang yang di tengah itu adalah titik kuasanya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pinset, alat pancing, stapler, ya,
serta lengan saat kita membawa beban. Itu masuk ke dalam pengungkit yang jenis ketiga. Baik, didik kami, sekarang kita lanjut dengan jenis pesawat sederhana yang kedua, yaitu bidang miring, ya. Nah, bidang miring itu adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring, yang bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat, ya. Jadi semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Nah, sebaliknya, semakin curam atau terjal bidang miringnya, maka gaya yang dibutuhkan semakin besar. Anak didik kami boleh lihat pada gambar, panjang bidang miring adalah di situ dilambangkan dengan huruf S, kemudian tinggi bidang miring dengan H, ya. Maka besar keuntungan mekanis yang didapat dari bidang miring adalah M sama dengan W per F atau sama dengan S per H, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan yang ketiga, yaitu roda bergandar. Kalau dikatakan gandar artinya poros, ya. Jadi roda bergandar itu adalah roda berporos atau sebuah roda yang dihubungkan dengan poros yang dapat berputar bersama-sama. Nah, penerapan roda bergandar dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan pada kemudi mobil atau kapal, kemudian roda gerindra, dan roda sepeda. Nah, di sini besar keuntungan mekanis yang didapat dari roda berporos atau bergandar adalah M sama dengan R besar per R kecil, di mana R besar itu jari-jari rodanya, kemudian R kecilnya adalah jari-jari porosnya atau gandarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang keempat, yaitu katrol. Nah, katrol itu apa? Katrol itu adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Nah, prinsip kerja katrol itu adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Nah, di sini jenis katrolnya dibagi menjadi tiga, yaitu ada katrol tetap, kemudian ada katrol bergerak, dan yang ketiga ada katrol majemuk ataupun sering disebut dengan katrol takal, ya. Nah, anak didik kami boleh lihat pada untuk perbedaan ketiga katrol sudah ada di gambar, ya. Nah, sekarang saya jelaskan yang pertama untuk katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Pada gambar sudah ada yang paling pojok kanan atas, ya, itu contoh dari katrol tetap. Nah, besar keuntungan mekanis yang didapat adalah M sama dengan W per F, sama dengan nilainya 1. Itu dia. Karena kenapa 1? Karena besarnya gaya kuasa yang digunakan itu sepenuhnya digunakan untuk menarik beban. Jadi F sama dengan W gitu, beban sama dengan gaya, maka nilainya 1. Yang kedua adalah jenis yang kedua katrol bergerak. Katrol bergerak itu adalah katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Jadi katrolnya ikut bergerak. Nah, ini biasanya digunakan kalau tukang bangunan untuk mengangkat semen dari bawah ke atas gedung. Jadi mereka menggunakan katrol bergerak, ya. Nah, besar keuntungan mekanis yang didapat adalah M sama dengan W per F. Sama dengan, kenapa F-nya setengah W? Di situ kan W per 0,5 W. Karena gaya yang dibutuhkan menjadi setengah dari beban, karena talinya jadi ada 2 gitu ya. Nah, maka W dibagi 0,5 W hasilnya adalah sama dengan 2. Nah, sekarang untuk yang ketiga, katrol majemuk atau kita sebut dengan takal, ya. Nah, di situ gambarnya ada yang bawah. Oke, jadi katrolnya di situ ada 3, digunakan untuk mengangkat beban B. Besar keuntungan mekanis yang didapat adalah M sama dengan W per F, sama dengan W per sepertiga W. Kenapa sepertiga? Karena pada gambar itu talinya, gambarnya hitung jumlah talinya yang sebelah kiri, ya. Yang sebelah kiri talinya ada 3, kanan, tengah, sama kiri. Nah, itu dia. Jadi gaya yang diperlukan itu sepertiga dari bebannya. Semakin banyak jumlah katrol, artinya semakin kecil gaya yang kita butuhkan untuk mengangkat si beban. Maka kalau untuk gambar itu besar keuntungan mekanisnya 3, tapi tidak selamanya 3. Kalau misalkan katrolnya ada 4, maka menjadi M sama dengan W per seperempat W. Jadi dihitung dari jumlah talinya. Kalau jumlah tali yang sebelah kiri ada 4,
ya, maka hasilnya menjadi 4 gitu dia. Kalau jumlah talinya ada 5, W per 1/5 W, maka keuntungan mekanisnya berarti sama dengan 5. Nah, di sini saya tulis 3 hanya untuk contoh yang ada pada gambar yang di bawahnya. Jadi tidak selamanya 3, dihitung tadi berdasarkan jumlah talinya ya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Boni membantu ayahnya mengangkat kotak seberat 3.000 Newton, berarti itu adalah W, beban ya. Dalam mengangkat kotak, Boni menggunakan katrol yang disusun sesuai gambar di samping. Nah, di samping itu adalah katrol majemuk. Jika kotak terangkat setinggi 3 meter, hitunglah panjang tali yang ditarik oleh si Boni ya. Nah, dari gambar tadi dari soal kita udah tahu W-nya 3.000 Newton, kemudian tinggi bebannya 3 meter, yang ditanya adalah SK-nya atau panjang tali yang ditarik oleh si Boni, karena si Boni yang berikan kuasa, maka SK. Nah, kita lihat hitung dulu besar kentungan mekanisnya M sama dengan W per F. Kenapa M-nya 3? Di situ kan M-nya langsung ditulis 3, karena tadi jumlah talinya ada 3 ya. Nah, 3 sama dengan 3.000 per F, maka gaya yang dibutuhkan si Boni adalah 1.000 Newton. Kemudian, karena kita mau mencari panjang tali yang digunakan si Boni, maka kita gunakan persamaan W dikali SB sama dengan F kali SK. Maka didapat hasilnya di situ adalah panjang tali 9 meter. Jadi tali yang ditarik oleh si Boni mempunyai panjang 9 meter. Baik, anak didik kami, itu tadi video pembelajaran tentang pesawat sederhana. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu proses belajar mengajar adik kami di rumah. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe video saya. Salam sehat.